Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Jadi di sini kami dari kelompok 9, kelas 20 di Lydia akan mempresentasikan tugas besar terkait analisis data yang sudah kami diskusikan sebelumnya. Next. Berikut nama-nama anggota dari kelompok 9. Next. Nah, terkait outline dari presentasi yang akan kami bawakan hari ini mencakup latar belakang, dataset 1, dataset 2, dan juga kesimpulan yang masing-masing dirincikan sesuai dengan tertera yang ada pada slide. Next. Kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu latar belakang, di mana di era revolusi industri 4.0 dan transformasi digital, data menjadi komoditas penting dalam pengambilan keputusan lintas sektor, termasuk dalam bidang kebumian. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi sejalan dengan perkembangan dan kemajuan bidang pendidikan, yang mana penting bagi kami, penting bagi kita sebagai mahasiswa untuk gak hanya memahami konsep kebumian secara teoritis, tetapi juga mampu menerapkannya dalam konteks data nyata dan juga memahami tentang bagaimana pengolahan data kebumian secara menyeluruh. Next. Nah, dataset pertama yang kami ambil merupakan rekaman iklim harian selama bulan April tahun 2025 yang disajikan dalam bentuk tabel time series. Yang mana data ini kami ambil dari website resmi BMKG, di mana tujuannya dari pengumpulan data ini untuk memberikan informasi terkait kondisi iklim harian di Kota Bandung serta menganalisis variabel di dalamnya. Next. Nah, berikut untuk keterangan dan karakteristik tiap variabelnya, ada tanggal, TN, TX, T-average, RH average, dan lain sebagainya yang bisa teman-teman lihat langsung pada slide. Next. Kemudian akan dilanjutkan oleh teman saya Najla. Najla, dipersilahkan. Terima kasih, Ganang. Nah, selanjutnya, statistik sederhana yang sudah dihitung dari dataset 1. Terdapat 4 perhitungan dari 11 variabel dalam data ini. Yang pertama, rata-rata atau nilai yang cenderung umum dari data. Yang kedua, standar deviasi yang mengukur seberapa besar variasi data. Yang ketiga, skewness yang menunjukkan apakah data ini miring ke kiri, kanan, atau simetris. Yang keempat, kurtosis yang menunjukkan seberapa tajam atau datar puncak distribusi data. Next. Suhu harian. Dapat kita lihat pada grafik, terdapat 3 warna yang berbeda. Ada merah untuk suhu maksimum, biru untuk suhu minimum, dan hijau untuk suhu rata-rata. Dari analisis didapatkan suhu rata-rata pada bulan ini tergolong hangat dan stabil. Next. Curah hujan. Dapat dilihat dari grafik bahwa curah hujan pada bulan ini tidak merata dan terdapat variasi yang cukup besar. Terkadang curah hujan sangat tinggi, terkadang tidak ada hujan sama sekali. Next. Kelembapan. Pada grafik ini dapat dilihat bahwa kelembapan udara cukup lembab dan merata. Tidak ada outlier, namun antara awal dan akhir bulan terdapat perbedaan yang cukup signifikan, yang menandakan transisi menuju cuaca yang berbeda pada bulan berikutnya. Next. Hubungan antara kelembapan dan curah hujan. Pada grafik ini terdapat 2 warna yang berbeda. Ada biru untuk kelembapan dan merah untuk curah hujan. Dari analisis terdapat hubungan yang cukup jelas antara kedua variabel ini. Saat curah hujan meningkat, kelembapan juga ikut meningkat. Baik, untuk slide selanjutnya saya akan mempersilahkan Daniel untuk melanjutkan. Kepada Daniel, dipersilahkan. Oke, terima kasih. Ini kita bisa melihat pada grafik, di mana suhu maksimum harian akan semakin naik, maka suhu rata-ratanya juga akan semakin naik juga, dengan nilai korelasi sebesar 0,5586. Di sini pada grafik ini, jika kita tengok, jika suhu rata-rata harian semakin meningkat, maka secara lemah, kelembapan rata-rata juga menurun, dengan nilai korelasi sebesar minus 0,66265. Nah, pada grafik ini, kita bisa menengok di mana jika curah hujan semakin meningkat, lama penyimpanan matahari dalam 10 jam juga akan semakin menurun juga, dengan nilai korelasi sebesar minus 0,53979. Nah, di sini kita bisa melihat bagaimana pengolahan data dengan Microsoft Excel. Selanjutnya akan ditunjukkan oleh teman saya, Ido. Baik, terima kasih Daniel. Pada slide ini kita bisa lihat secara umum nilai-nilai dari GPT dan DeepSeek sangat konsisten. Menariknya untuk skewness dan kurtosis, hasil DeepSeek lebih mirip dengan Excel, menunjukkan kemampuannya menangkap kemiringan dan ekor distribusi data dengan lebih detail dibandingkan GPT. Oke, next slide.
Pada slide ini menunjukkan perbandingan visualisasi data iklim oleh ChatGPT dan DeepSeek. Seperti yang bisa kita lihat pada grafik suhu harian dan curah hujan ini, kedua AI menghasilkan visualisasi yang konsisten dan akurat sesuai data. Meskipun ada sedikit perbedaan pada warna atau gaya garis, intinya keduanya handal untuk visualisasi data klimatologi. Next slide. Dataset yang kami analisis adalah data kejadian bencana di Jawa Barat dari tahun 2012 hingga 2024. Dataset kedua ini mencakup gempa bumi, tanah longsor, dan banjir di seluruh kabupaten kota. Tujuan utamanya adalah untuk mengidentifikasi pola kejadian dan memahami tingkat kerawanan bencana di daerah tersebut. Next slide. Selanjutnya, pada saat ini kita lihat statistik kejadian bencana. Perhatikan kalau gempa bumi, nilai skewness dan kurtosis yang tinggi menunjukkan distribusinya sangat tidak merata dengan potensi anomali. Longsor lebih sering terjadi dan data banjir juga miring ke kanan, yang umumnya terkait masalah drainase dan urbanisasi. Kan slide selanjutnya. Pada grafik ini menampilkan jumlah gempa bumi tahunan di Jawa Barat. Secara umum, trennya relatif rendah dan stabil. Namun ada lonjakan yang sangat signifikan pada tahun 2017 yang merupakan anomali dan tidak berlanjut pada tahun-tahun berikutnya. Slide selanjutnya dilanjutkan oleh Astrofi. Terima kasih, Dok. Nah, selanjutnya adalah visualisasi dari jumlah tanah longsor dan tahunan di Jawa Barat yang bisa dilihat pada grafik ini. Kejadian tanah longsor di tiap tahun semakin meningkat dan bisa dilihat puncaknya itu pada tahun 2021. Next slide. Selanjutnya adalah visualisasi hubungan gempa bumi dan tanah longsor yang dapat dilihat dari kejadian tanah longsor di mana lebih sering terjadi dibandingkan dengan kejadian gempa bumi. Yang mana kejadian pada tahun 2012 sampai 2024, kejadian tanah longsor itu lebih signifikan dibandingkan dengan kejadian gempa bumi. Next slide. Berikutnya merupakan visualisasi hubungan antara banjir dan tanah longsor di Jawa Barat yang bisa dilihat dari tanah longsor yang konsistennya itu sangat tinggi daripada banjir. Next slide. Berikut merupakan hubungan korelasi antara tahun dan jumlah kejadian gempa bumi di Jawa Barat dengan nilai korelasi yang didapatkan yaitu sekitar minus 0,03199 yang disimpulkan hubungannya sangat lemah dan hampir tidak ada. Next slide. Selanjutnya adalah hubungan korelasi tahun dan jumlah kejadian tanah longsor dengan nilai korelasi sebesar 0,116 yang dapat dianalisis bahwa hubungannya ini sangat lemah dan bernilai positif, tetapi kejadian tanah longsor cenderung meningkat di setiap tahunnya. Next slide. Yang terakhir itu adalah hubungan antara tahun dan jumlah banjir, di mana nilai korelasi yang didapatkan itu sekitar 0,1225 yang sangat lemah dan positif yang dipengaruhi oleh faktor-faktor eksternal di kejadian ini. Dan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Bani. Baik, terima kasih, Rofi. Selanjutnya kita akan membahas mengenai pengolahan dataset yang kedua dengan MS Excel. Yang pertama yaitu mulai mean dan juga standar deviasi, lalu percentile, maksimum dan minimum, skewness, dan juga kurtosis. Dan dapat dilihat pada gambar di bawah. Lalu yang kedua yaitu visualisasi dari pengolahan data. Next. Selanjutnya yaitu penilaian generative AI, yaitu pada GPT dan juga DeepSeek. Dapat dilihat bahwa hasil analisis statistik deskriptif dan visualisasi data jumlah kejadian bencana seperti gempa bumi, tanah longsor, dan banjir yang dihasilkan dari skrip Python, ChatGPT, dan juga DeepSeek dapat disimpulkan bahwa ChatGPT lebih eksploratif, sedangkan DeepSeek itu cenderung lebih konservatif. Next. Lalu selanjutnya dapat dilihat visualisasi mengenai dua generatif AI, yaitu yang pertama DeepSeek, lalu yang di bawah yaitu ChatGPT. Itu ChatGPT dan DeepSeek setara dalam memvisualkan yang fungsional dan akurat. Namun ChatGPT unggul dalam elemen kelengkapan, sedangkan DeepSeek unggul dalam hal kesederhanaan dan juga kecepatan respons. Next. Lalu yang terakhir kami akan membahas mengenai kesimpulan. Yang pertama yaitu hasil analisis terhadap dataset pertama menunjukkan bahwa pada April 2025 di wilayah Bandung iklim cenderung stabil dan juga lembab, meskipun suhu menunjukkan fluktuasi yang ringan. Lalu untuk dataset yang kedua, data tahunan kejadian bencana di Provinsi Jawa Barat ini dari 2012 sampai 2024.
ditemukan bahwa gempa bumi merupakan bencana yang paling ekstrim dibandingkan tanah longsor dan juga banjir. Lalu yang ketiga, visualisasi data berupa grafik yang memberikan gambaran lebih konkret terhadap distribusi dan dinamika variabel iklim selama periode pengamatan. Dan yang terakhir, penggunaan generatif AI dalam analisis data dapat menghasilkan analisis statistik dan juga visualisasi yang relevan. Meskipun AI terbukti membantu mempercepat proses akurasi data, namun validasi manual tetap sangat diperlukan untuk menjamin akurasi hasil. Baik, terima kasih sekian dari kelompok 9. Selamat pagi, selamat siang, dan juga selamat sore, dan selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.